Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Herawati dari Prodi Marketing Komunikasi dengan 4432 3010 099. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tentang teori komunikasi stimulus respon yang dimana terdapat teori-teorinya, terus juga ada menurut ahli serta juga implementasinya apa sih gitu. Yuk kita simak videonya ya. Jadi selanjutnya aku menjelaskan mengenai pengertian dari teori stimulus respon. Pada dasarnya teori stimulus respon ini mempunyai prinsip yang sederhana di mana efek merupakan sebuah feedback dari stimulus yang sudah diberikan kepada audiens. Terus juga dalam teori stimulus respon ini mempunyai elemen-elemen utama. Yang pertama itu ada pesan, yang kedua itu ada seorang penerima atau receiver, yang ketiga itu ada efek atau respon. Jadi elemen pertama itu ada yang namanya pesan. Jadi pesan yang harus disampaikan kepada komunikan ini bersifat penting, sudah pasti dan akurat gitu. Jadi sehingga penyampaian pesannya juga harus bisa dipahami oleh semua orang. Dan selanjutnya itu ada seorang penerima yang dimana tergantung audiens yang stimulus yang kita berikan harus sesuai dengan audiens yang akan mendengarkan. Jadi kita juga harus memikirkan nih 3 variabel penting dalam sesudah kita menyampaikan stimulus kita. Yang pertama itu perhatian, penerimaan, serta pengertian. Jadi yang dimana ini perhatian itu sebagaimana komunikan itu melihat kita yang sudah menyampaikan stimulus ini. Jadi kayak di saat kita menyampaikan stimulus, si komunikan ini memperhatikan kita sih dalam pembicaranya gitu. Terus juga selanjutnya dalam penerimaan dimana mungkin stimulus yang sudah disampaikan tidak dipertanyakan kembali atau sudah jelas gitu dalam menyampaikan stimulusnya. Jadi itu termasuk juga sebagai penerimaan. Dan yang terakhir itu tadi elemen yang terakhir itu ada efek atau respon. Jadi efek yang dihasilkan dalam stimulus itu ya berupa mereka ini menerima atau menolak dari stimulus yang sudah diberikan, dan juga mungkin bisa terjadi perubahan sikap dalam mencerna stimulus tersebut. Selanjutnya dari teori stimulus respon ini juga menggambarkan proses komunikasi yang hanya melibatkan 2 komponen. Yang komponen pertama itu sebagai media massa, dan yang kedua itu ada penerima pesan atau publik. Jadi media massa ini menyampaikan stimulus yang ingin diberikan atau informasi yang ingin diberikan, dan si penerima menanggapinya dengan menunjukkan respon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari teori stimulus respon. Yang pertama saya ambil adalah ketika seseorang ingin menyapa orang yang dikenal dari kejauhan, itu biasanya kita memberikan stimulus seperti melambaikan tangan atau mengungkapkan kata seperti hai atau menyebutkan nama, dan si komunikan nih yang diberikan stimulus akan merespon, akan menuai respon seperti kayak lambaian tangan kembali atau memanggil nama si komunikator gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekian, terima kasih.